ketika kita belajar, kita harus belajar sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati bersama. Oke, satu. Tergesa-gesa atau kata lain bilang buru-buru bisa jadi karena apa? Bangun terlambat. Apalagi masih kerja di rumah, terus mandi juga misalnya terlambat dan lain-lain. Jadi ada masalah-masalah yang banyak terjadi di kita punya rumah atau pekerjaan-pekerjaan yang ada di kita rumah, sehingga kita datang itu terlambat, tergesa-gesa, bahkan sampai kita terlambat. Nah, jadi menurut kamu itu apa yang terjadi jika seseorang tidak mengatur dia punya waktu? Tidak mengatur dia punya apa? Tidak mengatur dia punya waktu. Nah, apa yang sampai bisa terjadi kalau seseorang itu dia tidak atur dia punya waktu? Misalnya tadi saya bilang, besok ini saya harus ke sini, jadi sebelum saya ke sini saya harus buat ini. Itu dia harus apa duluan? Dia harus mengatur dia punya waktu, atau dia harus atur dia punya jadwal, supaya dia punya jadwal itu atau dia punya pekerjaan itu dia bisa laksanakan dengan tepat waktu, sesuai dengan jadwal. Berpikir, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang membantu kita untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang teratur, logis, sistematis, seperti cara kerja komputer. Seperti cara kerja apa? Ya, seperti cara kerja sebuah komputer. Jadi misalnya ini komputer yang biasa Pak pakai ini, kamu lihat kan? Komputer yang biasa Pak pakai ini, kalau misalnya Pak tulis A, nanti dia muncul A. Pak tulis B, dia muncul B. Kalau Pak tidak tulis apa-apa, dia tidak akan muncul apa-apa. Jadi itu ketika diberi perintah atau ketika Pak kasih arahan melalui buat Pak tulis itu, maka dia akan melaksanakan itu perintah itu sesuai dengan apa yang Pak ketik atau apa yang Pak suruh melalui ketik. Kita lanjut. Jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari, saat kita membuat mie instan, saat kita membuat apa? Misalnya Pak kasih contoh, ketika kita membuat mie instan. Ketika kita membuat mie instan, apa yang harus kita buat duluan? Ya, masak air. Setelah masak air,
Habis itu ya siapkan bumbu. Habis itu taruh mie. Habis itu aduk. Habis itu langsung sajikan. Ya, jadi ketika kita mau membuat mie itu ada berbagai macam langkah-langkah. Kamu seperti itu juga bisa. Misalnya begini, Pak rumah di sini, biasanya di sini. Nah, Pak mau masak mie tapi Pak baru ada mie. Apa yang harus Pak buat duluan? Mie. Atau ada yang lain toh? Ambil uang dalam beli ya. Misalnya Pak rumah di sini, kios di situ. Nah, supaya bisa menghemat waktu, apa salahnya Pak masak air duluan toh? Ketika Pak masak air, habis itu Pak ambil uang dan beli. Ketika Pak datang dari sana, air sudah mendidih. Jadi tinggal langsung taruh mie, taruh bumbu segala macam, tunggu dia masak, angkat, kasih dingin dan makan. Sudah betul urusannya. Jadi bisa juga kalau mie sudah ada ya tinggal langsung masak. Kalau misalnya mie belum ada ya daripada kita piko masih beli lagi datang lagi baru masak. Kecuali bilang kiosnya jauh. Kalau kios dekat ya kita bisa pakai cara yang lebih cepat, efektif atau lebih hemat. Nah, yang berikut itu dia. Nah, contoh kita masak mie, kita tidak bisa langsung memakannya begitu saja. Toh betul soalnya. Kita harus rebus air, kasih masuk mie, tunggu mie matang, taruh bumbu, kita aduk sedikit, habis itu baru setelah itu apa? Kita makan sudah kalau dia sudah masak. Nah, itulah contoh sederhana kita menyusun langkah-langkah atau yang disebut dengan algoritma. Disebut dengan apa? Algoritma. Jadi langkah-langkah kita membuat mie itu disebut dengan algoritma. Dalam berpikir komputasional kita belajar untuk membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil-kecil. Itu disebut dengan dekomposisi. Disebut dengan apa? Disebut dengan dekomposisi. Mengenali pola-pola yang berulang, pengenalan pola. Terus fokus pada hal yang paling penting saja atau abstraksi. Dan membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah algoritma atau masalah algoritma itu atau apa tadi dia bilang di atas ya apa langkah untuk menyelesaikan masalah. Kita tadi bilang nah saya itu sudah barang mie tidak ada, kita mau masak kita mie-nya tidak ada atau mie-nya belum ada. Kita sudah hari ini kiasannya di situ saja. Nah supaya lebih cepat kita masak duluan air, habis itu kita beli sehingga waktu kita datang air sudah mendidih. Daripada kalau kita pinju di sana beli, habis itu baru kita datang, kapan kau tunggu air mendidih, masak air itu misalnya seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan menyelesaikan masalah. Dengan berpikir komputasional, kita bisa belajar memecahkan masalah secara terarah dan kreatif. Jadi misalnya saat mengerjakan tugas kelompok, terus kita bisa membagi tugas, menyusun urutan kerja, mencari cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Terus kita pakai strategi atau kita pakai cara supaya bagaimana supaya lebih cepat. Misalnya satu kelompok ada 6 orang, tugas ada 6, kita bagi satu orang satu supaya lebih cepat. Kalau semua satu bisa juga, tetapi kan nantilah strategi berpikir komputasional itu bukan hanya untuk pelajaran komputer, tetapi bisa digunakan dalam pelajaran seperti matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahkan kegiatan sehari-hari di rumah. Mungkin berpikir komputasional itu dapat diajarkan melalui aktivitas sederhana dan permainan yang melatih kita dan kerjasama. Dengan membiasakan berpikir komputasional seperti ini, kita akan terbiasa menjadi pemikir yang teratur, teliti dan siap menghadapi berbagai tantangan.
Perhatikan sini Pak, akan baca cerita satu cerita untuk menghadapi masalah yang tadi kita pelajari sama-sama untuk menghadapi masalah berpikir komputasional. Baca. Rocky adalah murid kelas 5 yang suka menonton acara televisi di malam hari. Suatu malam ia lupa waktu dan menonton hingga pukul 23. Belum baginya ia tidak mendengar alarm dan bangun terlambat. Ia terburu-buru memakai baju, lupa menyisir rambut dan bahkan tidak sempat sarapan. Saat tiba di sekolah, bel masuk sudah berbunyi. Rocky tertinggal pelajaran pertama dan dia merasa sedih. Sekarang bertanya, apa yang masalah yang Rocky hadapi tadi? Masalah apa yang tadi Rocky hadapi sesuai dengan cerita itu? Ketinggalan jam pertama. Kenapa sampai dia ketinggalan jam pertama? Karena dia bangun terlambat. Kenapa dia bangun terlambat? Karena dia nonton televisi sampai larut malam. Makanya dia bangun terlambat. Dia ke sekolah terlambat. Dia tidak dapat jam pelajaran pertama. Nah, jadi apa akibat dari dia bangun kesiangan itu tadi? Akibat dari dia bangun terlambat atau bangun kesiangan? Akibat. Dia terlambat ke sekolah dan dia tertinggal jam pelajaran pertama. Sekarang Pak tanya bahwa pasti ada yang pernah alami kesono. Pasti ada. Biar bukan di kelas atau misalnya guru kamu di kelas 1, kau di kelas 2, di kelas 3, pasti pernah. Nah, itu karena apa? Karena kita tidak menyusun kita punya waktu dengan baik. Kita tidak berpikir secara komputasional sehingga kita bisa atur kita punya jadwal, kita bisa atur dia supaya kita punya jadwal itu bisa tersusun dengan baik, sehingga segala yang kita mau buat itu kita bisa laksanakan tepat pada waktunya secara efisien, secara tepat dan secara baik. Nah, itu yang tadi kita belajar tadi di depan, bahwa itu yang namanya kita belajar secara komputasional, yaitu berpikir yang membantu kita untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang teratur. Nanti sebentar kita akan belajar juga akan kasih tugas bagaimana cara supaya kita bisa berpikir secara komputasional. Kali ini Pak akan membagi kamu ke dalam beberapa kelompok. Hari ini kamu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 orang. Berarti Pak bagi berapa? 3 supaya lebih lebih adil atau lebih pas. Oke. Ya, sudah kawan? Ya, perhatikan sini. Kamu baca baik-baik itu soal. Baca baik-baik itu soal yang sudah ada. Di situ dia bilang begini ya. Itu lembar yang pertama itu ada media kartu aktivitas Pak. Media kartu aktivitas apa pagi? Nah, media kartu aktivitas pagi.
ada gambar memeriksa isi tas sekolah. Ada gambar apa? Ada gambar apa lagi yang gambar ketiga? Berangkat ke sekolah. Habis itu gambar apa? Bangun tidur, menyiapkan bekal, mandi dan berpakaian. Nah, itu nanti di lembar yang di belakang itu ada lembar 1, 2 sampai 6. Nah, itu nanti sebentar kamu gunting. Kamu apa? Sebentar kamu gunting dan kamu tempel. Kamu urutkan sudah. Kira-kira ini waktu pertama itu apa duluan? Nah, mulai dari kamu bangun apa? Mulai dari kamu apa? Bangun tidur sampai ke mana? Sampai ke mana? Sampai kamu berangkat ke sekolah. Sudah ngerti kok? Sampai kamu berangkat ke sekolah. Nah, sampai kamu ready. Dan itu tempel di kamu gunting itu gambar-gambar dan tempel sesuai dengan urutan yang betul. Mengerti? Ya. Yang berikut kita lihat lagi di lembar peserta didik yang di belakang. Lihat lagi lembar peserta didik yang di belakang, taruh di tengah supaya semua bisa lihat. Ya, sudah kok? Ya. Di lembar peserta didik itu yang pertama. Nah, kamu baca, kalian harus baca itu kasus. Baca itu apa? Kasus. Kasus itu dia berapa? Baca 1 kali ya. Nanti kita baca. Pagi itu Andi bangun kesiangan karena malam sebelumnya tidur terlalu larut. Ia terburu-buru mandi dan langsung berangkat ke sekolah tanpa sempat sarapan. Sesampainya di sekolah, saat waktu istirahat tiba, Andi baru sadar bahwa ia lupa membawa bekalnya. Padahal ibunya sudah menyiapkan bekal sejak malam dan meletakkannya di atas meja makan. Andi pun merasa lapar dan sedih karena harus menunggu sampai pulang sekolah untuk. Di situ ada 5 pertanyaan untuk kamu diskusi dan kelompok. Ada 5 pertanyaan itu. Apa masalah yang terjadi? Terus tulislah bagian-bagian kecil dari masalah ini. Masalah itu, bagian-bagian dari masalah kecil itu apa? Sehingga mulai dari dia lapar di sekolah. Nah, urutkan sudah dari masalah pertama sampai masalah habis. Terus apakah ini sering terjadi? Kebiasaan apa yang mempengaruhi sehingga bisa terjadi seperti itu? Nah, terus apa informasi penting dari ini cerita? Dan ini dari cerita, informasi apa yang penting? Terus kamu bisa tulis untuk kamu selesaikan dia punya apa? Dia punya masalah. Perhatikan itu cerita sudah. Yang kelima, susun kartu bagian guru yang menjadi langkah-langkah solusi praktek di depan kelas untuk menentukan urutan langkah. Yang kelima itu yang nanti dia yang gambar pertama yang tadi Pak sudah jelas dan mulai. Oke, jadi nanti masing-masing melihat dia punya tugas, terus bisa diskusi sama-sama. Ada yang belum mengerti atau ada yang kurang mengerti bisa tanyakan supaya nanti Pak bisa membantu. Oke.
Apa itu berpikir apa? Komputasional. Jadi berpikir komputasional itu adalah apa? Iya, berpikir yang membantu kita untuk menyelesaikan sebuah apa? Sebuah masalah. Apa itu dekomposisi? Atau salah satu dari 4 prinsip utama dekomposisi. Iya, kita harus mengenali pola-pola yang berulang. Jadi misalnya setiap pagi itu kita buat apa? Misalnya bangun pagi, harus mandi, cuci piring, sikat gigi. Jadi kita harus urut dia supaya bagaimana itu pekerjaan itu atau pola-pola setiap hari hal-hal yang kita lakukan itu kita bisa lakukan dengan cepat. Misalnya apa, kasih contoh yang ini. Jika pada ini kita dari bangun pagi sampai kita datang ke sekolah. Nah, misalnya ini kan kelompok 1 dan 2 punya sama, berbeda dengan kelompok 3. Nah, kelompok 1 dan 2 bilang esonde. Pagi-pagi itu bangun tidur, nah itu kita pakaian aja seperti kita lihat ini apa? Lihat kita punya buku bawaan ke sekolah, hasil itu kita sarapan, hasil itu kita lihat kita punya kalau kita ke sekolah. Sama dengan kelompok 2, kelompok 3 bilang sampai. Kalau begitu nanti akan lama. Nah, jadi lebar bangun pagi kita siapkan snack, kita mandi. Menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang teratur, langkah-langkah yang logis, dan juga langkah-langkah yang sistematis seperti cara kerja sebuah komputer. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa itu berpikir komputasional ya. Apa itu berpikir komputasional, terus bagaimana dia cara-cara, dia punya langkah dan dia punya langkah-langkah. Ya, sekarang pertanyaan dulu dari ini hal yang tadi kita sudah belajar dari awal, terus kita buat kelompok, kita presentasi di depan. Kira-kira yang paling menarik atau yang kamu paling suka dari pertama sampai semua habis ini apa coba yang menjawab bisa angkat tangan? Hal yang menarik atau hal yang kamu suka, hal yang menarik atau hal yang kamu suka dari pelajaran hari ini. Oke, Rocky, bisa tahu cara yang lebih cepat atau urutan supaya apa? Supaya berangkat ke sekolah lebih cepat. Ini siapa? Ellen? Sama seperti Rocky. Ini Jennifer? Sama. Ada yang lain kok? Ada yang lain? Ya, jadi semuanya bilang bisa apa? Bisa berpikir atau cara bagaimana supaya datang sekolah itu tidak terlambat. Atau kita berpikir
karena supaya kita atur waktu, supaya ketika kita datang sekolah kita bisa susun kita punya pekerjaan atau kita susun kita punya jadwal dari rumah sampai kita datang sekolah itu tidak terlambat. Jadi seperti itu. Jadi ini bisa kita lakukan di kita kehidupan sehari-hari, bukan hanya kita datang sekolah. Jadi kita pekerjaan semua, baik di sekolah, di rumah, atau misalnya ada tugas-tugas atau PR yang Pak kasih, kamu juga bisa susun. Kamu bisa apa? Kamu bisa susun kira-kira ya kamu harus kerja di luar ini yang mana, sehingga waktu Pak mau periksa tugas, periksa PR dan periksa pekerjaan yang Pak ada kasih kamu itu tidak akan terlambat. Ya, jadi bagaimana cara kita berpikir komputasional itu supaya kita bisa atur kita punya waktu, supaya kita bisa atur kita punya jadwal, atau kita atur kita punya pola hidup ini supaya tidak bertabrak atau tidak tergesa-gesa atau bahkan juga tidak terlambat, supaya semua pekerjaan yang kita mau kerja, yang kita sudah cara mau kerja itu semua kita bisa kerjakan dengan baik, dengan waktu yang